Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Seorang Kristen yang Sejati, ditulis oleh Kai Chamenish, sahabat Suara Kasih. Ketika kami sekolah Alkitab, saya sering mengunjungi seorang teman. Ketika anak-anak kamu bermain bersama, dalam beberapa kesempatan, ia berbagi tentang hal-hal sulit yang terjadi dalam hidupnya. Setiap kali dia mengatakan, "Saya bisa melihat Tuhan sedang duduk di surga," dan mengatakan, "Tumbuhlah menjadi seorang Kristen sejati." Kemudian saya jadi sering memikirkan perkataan teman saya. Selama beberapa minggu, saya membayangkan Tuhan di surga, sedang tersenyum kepada saya dan berkata, "Aku mengasihimu nak, tapi inilah waktunya tumbuh menjadi seorang Kristen sejati." Tuhan memiliki tujuan dalam segala hal, dan meskipun terkadang hari-hari kita terasa berat, pada akhirnya semua itu terjadi untuk kebaikan kita sendiri, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengingat hal itu membantu saya untuk terus maju. Kelas saya telah dimulai sejak awal bulan Desember lalu, dan kami telah menjalani 2 pertemuan dengan firman Tuhan. Pertama, Efesus 5 ayat 20 meyakinkan saya bahwa saya harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal. Saya sadar akan ketidakpuasan dan persungutan. Ayat itu seakan mengingatkan saya untuk terus bersyukur kepada Tuhan, mencoba melihat berbagai hal dalam hidup ini dari sudut pandangnya, dan berusaha fokus padanya,
bukan pada keadaan. Dalam seminggu, saat dalam proses belajar bersyukur, ayat lainnya menghantam saya dengan keras. Kolose 3 ayat 23 mengingatkan saya untuk melakukan pekerjaan saya dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Konfrontasinya lebih kuat, karena itu adalah jawaban doa saya. Firman Tuhan memberikan kunci untuk membawa kedamaian, di mana saya telah berjuang tapi tidak bisa menemukan apa masalah saya. Saya bersyukur atas kebaikan dan kesabaran Tuhan untuk membentuk saya. Sungguh mengherankan bagi saya, karena Dia tidak pernah menyerah, namun pelajarannya tidak berakhir di situ. Sehari sebelum Natal, ibu mertua saya jatuh sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sebagian besar perawatannya merupakan tanggung jawab saya. Ayat-ayat itu bukan hanya kata-kata kebetulan, itu adalah kata-kata persiapan dan pedoman untuk hari-hari dan minggu-minggu mendatang. Dalam segala hal, saya perlu bersyukur dan melakukan pekerjaan saya seperti untuk Tuhan. Tuhan dengan murah hati memberikan bantuan dan kekuatan setiap hari. Namun saya telah belajar sebuah rahasia. Ketika hatiku benar, kasih karunia-Nya cukup. Namun jika saya belajar menghakimi, tidak bersyukur, atau tidak melakukan pekerjaan saya seperti untuk Tuhan, saya tidak merasakan kasih karunia-Nya. Jadi jika saya ingin mengalami kasih karunia-Nya, inilah saatnya bagi saya untuk tumbuh menjadi seorang Kristen sejati. Tuhan terus membimbing saya. Di gereja kami mempelajari Galatia. Pagi ini saya melihat kembali pasal 5. Sebelum membaca pasal 6, Tuhan menyoroti hal berikut saat saya membaca firman-Nya. Ayat-ayat berbicara sendiri, merinci tugas saya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9-10. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Galatia 6 ayat 11. Sahabat suara kasih, saya tahu Paulus sedang berbicara tentang menulis dengan tangannya sendiri kepada orang-orang Galatia, namun itu juga bisa menjadi firman Tuhan yang ditulis dalam huruf besar hanya untukku. Beberapa saat dalam keadaan saat ini mungkin tampak sulit. Namun Tuhan dengan lembut mengingatkan saya untuk tetap menatapnya, percaya kepadanya, dan memeluknya dalam proses, karena inilah saatnya untuk bertumbuh menjadi seorang Kristen sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya.
dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.